Perkenalkan, nama saya Suwarno dari SMP IT Insan Kamil Karanganyar. Saya mahasiswa profesi pendidikan guru FKIP UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam jabatan tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 9B pada materi bentuk dan kedaulatan negara. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, salah satu bisa berdoa. Kita lagi berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sudah beras, semoga nanti pembelajaran di siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman bisa mengecek di bawah meja atau kursinya masing-masing. Kira-kira masih ada sampah apa enggak? Tidak ada ya? Mbak Yasya ada nggak jawabannya bersama? Berikutnya adalah ini saya mau cek keadaan untuk hari ini, hari Senin ya. Yang tidak masuk siapa? Astaghfirullah. Ada tiga ya. Satu siapa? Asta. Kemudian Rayola. Kemudian ini apa ini sakit? Apa gimana? Untuk teman-teman biar semangat karena tadi sudah belajar dari pagi, dari sudah siang. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu. Silahkan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, silakan teman-teman kembali. Oke, sebelum saya lanjutkan materi sebelumnya, kira-kira apa sebelum sampai ke bab 3? Apa? Makna pokok pikiran. Oke, makna pokok pikiran. Masih ingat nggak? Ada berapa makna pokok pikiran? 4. Pokok pikiran pertama kan? Persatuan. Pokok pikiran kedua? Makna pokok pikiran ketiga? Keempat? Oke, 4 sekali. Hari ini kita akan pelajari tentang kedaulatan negara ya. Oke, sebelum saya lanjut ke materi ini saya sampaikan dulu sedikit pengantar ya. Ini semuanya sehat ya? Dari kelas ini sehat? Sehat? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Tadi pagi sudah sarapan? Berarti ini semuanya siap untuk pelajaran ya. Oke, sebelum teman-teman masuk ke materi, ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang teman-teman harus capai pada pembelajaran siang hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui tayangan video yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat menjelaskan arti teori kedaulatan negara dengan benar. Ya. Kemudian melalui pengumpulan data, peserta didik mampu menganalisis bentuk dan kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dengan benar. Kemudian yang C, melalui presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Oke, sebelum masuk materi silakan gadgetnya bisa diambil.
pemahaman awal ya. Jadi untuk mengukur pemahaman teman-teman terhadap materi yang akan kita pelajari. Nah, silakan yang link tes pemahaman ya. Oke, silakan dikerjakan 3 menit sampai cukup. Saya pastikan dikerjakan semua. Sudah ya? Ya belum? Ada yang belum selesai? Cuma 5 loh. Oke, sudah? Ya. Oke, kalau sudah silakan HP-nya boleh tutup kemudian ditaruh di laci dulu ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan video. Jadi ada beberapa video terkait dengan berita yang itu hubungannya dengan kedaulatan negara ya. Pandangan teman-teman terhadap video itu bisa disampaikan nanti setelah video selesai ya. Video yang pertama kita putar. Sebanyak 139 pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar pada Sabtu 2 Desember 2023 mendarat di pantai desa Delbore, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh. Ada yang mengatakan aparat keamanan memberikan justru itu bahwa kekerasan dan cenderung menjustifikasi persekusi yang diarahkan pada kelompok tersebut. Tak lama dari kejadian ini, lebih dari 742.000 warga Rohingya kabur ke Bangladesh. Namun situasi yang tak kondusif di kamp pengungsian Bangladesh membuat sejumlah pengungsi Rohingya memilih untuk mencari suaka di negara-negara lain, termasuk Indonesia. 2 kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia ditangkap di Laut Natuna Utara. Sempat terjadi kejar-kejaran saat 2 kapal pencuri ikan berusaha kabur keluar wilayah Indonesia. Inilah detik-detik penangkapan 2 kapal asing pencuri ikan di Laut Natuna Utara yang dilakukan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tindakan tegas diambil setelah tembakan peringatan diabaikan dan kedua kapal asing itu berusaha kabur keluar dari wilayah perairan Indonesia. Inilah detik-detik penangkapan 2 kapal asing pencuri ikan di Laut Natuna Utara yang dilakukan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertama kalinya pesawat tempur F-16 di Indonesia nyaris terlibat bentrok dengan pesawat tempur FA-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika. Dan ini bukanlah sebuah latihan, tetapi bentrok yang benar-benar nyata terjadi yang bisa saja berakibat fatal bagi hubungan Indonesia dan Amerika. Jawa, tepatnya di dekat Pulau Bawean, beberapa unit pesawat tempur FA-18 Hornet terbang dari atas kapal induk USS Carl Vinson dan melakukan manuver latihan. Manuver latihan pesawat tempur Amerika ini dilakukan tanpa meminta izin kepada Indonesia sama sekali. Padahal lokasi mereka jelas-jelas berada di atas Laut Jawa yang... Oke, itu saja untuk videonya. Silakan ada pertanyaan dari yang kasusnya Rohingya, kemudian penangkapan ikan secara ilegal, dan yang terakhir ini. Kira-kira ada pertanyaan atau permasalahan yang bisa disampaikan? Silakan. Teman-teman bisa sampaikan. Oke, silakan Mbak Siwa, boleh berdiri. Warga Rohingya atau imigran Rohingya tadi asalnya dari mana yang mendengarkan video atau dari Myanmar ya. Nah, tadi disebutkan data PBB atau paling banyak mengalami penganiayaan bahkan sampai kejahatan genosida itu adalah suku Rohingya, karena di sana itu tidak diakui sebagai apa? warga negara, padahal itu aslinya dari sana, tapi tidak diakui oleh pemerintah Myanmar. Bahkan hak dasarnya aja dicabut, hak dasar hidupnya aja dicabut. Nah, penyebab kenapa Myanmar itu tadi Myanmar itu tidak menganggap suku Rohingya itu bagian dari etnis asli Myanmar. Oke, ada pertanyaan lain? Ya. Biasanya kalau Indonesia itu
Jadi mungkin mereka warga Vietnam yang Indonesia, apalagi itu nelayan-nelayan yang mohon maaf mungkin dari segi pengetahuan tidak kurang, ya itu bisa terjadi. Nah itu kemarin yang di video itu biasanya langsung dideportasi. Dideportasi itu ya baik, ya dikembalikan ke negara asal. Oke, yang lain. Oke, kalau nggak ada, coba untuk videonya silakan teman-teman boleh membentuk kelompok. Ya, isinya 5 sampai 6 ya, silakan membentuk kelompok. Oke, sudah ya. Berarti ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Oke, sini kelompok 1. Mbak Wahyu, kelompok 1. Mbak Nasmudini, kelompok 2. Sini Mbak Tiara, kelompok 3. Sini Mbak Natika, kelompok 4. Jadi Mbak Sipa, kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, saya kasih KPD. Silakan dipelajari dulu. Oke, perhatikan. Silahkan cermati KPD-nya. Mbak Predel, silakan hasilnya ditaruh dulu. Ya, taruh sih itu udah nggak bisa kerjakan. Oke, sudah dapatnya KPD semua ya? Sudah ya? Oke, perhatikan untuk KPD. Silakan teman-teman pilih salah satu berita. Ya. Boleh ditentukan atau pilih sendiri. Berita tiga tadi. Ya. Oke, berita 1, 2, 3. Berita 1, 2. Oke, berarti yang kelompok 1 beritanya atau permasalahan tentang warga Rohingya. Yang kedua tentang penculikan. Ya, ini berarti tentang ini pesawat Amerika yang masuk ke wilayah teritori Indonesia. Yang kelompok 3. Terus yang kelompok 4 berita 1 Rohingya. Yang kelompok 5 berita 2. Ya, berita 2 ikan. Pencurian ikan. Oke, pastikan setiap kelompok anggotanya diberi tugas. Ya, diberi tugas. Ada yang jadi terus ini yang nulis apa? Atau notulensinya siapa? Yang lainnya silakan di situ berita tadi yang sudah ada, itu silakan dimasukkan ke dalam KPD ya. Misalkan identifikasi permasalahan yang muncul pada video. Nah, masalah dalam video itu apa? Sesuaikan. Oke, gadgetnya silakan digunakan untuk browsing ya, untuk search atau mencari apa namanya? Mencari ini data-data yang terkait dengan masalah tersebut. Silakan. Oke, sudah link beritanya saya share di grup ya. Biar bisa mencermati. Link kalau ada scan barcode silakan ada di scan, ada beritanya. Kalau ini mencari beritanya, ya waktunya di situ ada. Nih untuk cari apa namanya beritanya lagi sebentar lagi. Oke, silakan didiskusikan. Ya, jangan sendiri maksudnya semuanya harus sama-sama kerjasama. Jangan ada yang
ya caranya gen Amerika dan lagi melakukan seperti itu atau negara lain biar tidak bermanuver di daerah negara Indonesia. Oke, tolong gadgetnya semuanya dimanfaatkan dengan baik untuk selesai mencari data ya agar bisa dijawab. Tapi intinya sama toh? Beda yang dibakar. Ini yang kebakar. Ya, apa-apa. Tapi itu kan penculikan toh? Sama. Intinya masalahnya sama. Ya ini udah ditulis Natuna loh kak. Hah? Pak, ini lah Natuna sih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Siapa sih? Boleh, boleh. Enggak apa-apa. Tapi bener Vietnam. Iya Vietnam. Vietnam. Bingung? Lah, silakan aja. Cara solusi itu maksudnya itu masalah saja kok. Amerika kan. Nah, terusnya cara solusi dan nanti itu jadi seperti itu nanti Indonesia itu harus pakai. Oh yang cara dan itu awal mau nulis. Mendirikan negara baru. Hah? Mendirikan negara baru bagi rokinya dan terus wilayahnya. Karena negara baru itu harus punya apa? Syarat untuk berdirinya negara apa? Syarat berdirinya sebuah negara. Syaratnya kan harus ada satu wilayah, ada rakyat, terus ada pemerintahan, dan ada rokinya. Rokinya kan negara dewa diakui. Terus negara masuk ke Indonesia ya kan banyak yang ditolak, ya kan? Solusi yang lain itu hubungannya dengan kedaulatan negara Indonesia yang semuanya keluar, hubungannya dengan negara lain. Karena mungkin toh Indonesia menyelesaikan sendiri masalah rokinya itu. Terus berarti kan presiden atau pemerintah harus apa? Iya, mengkomunikasikan itu. Ya. Atau melalui PBB. Kan tadi PBB sudah tahu bahwa sumber rokinya. Ya, saya dulu dan kedaulatan dari Indonesia. Nanti kan ada hubungannya dengan itu juga. Ada hubungannya dengan apa? Ini tadi apa? Ilegal fishing kan? Ilegal berarti kan apa? Ilegal itu berarti lawan katanya kan legal. Legal berarti kan sah. Kalau ilegal berarti tidak sah. Nah, hubungannya dengan bentuk kedaulatan negara kita. Bentuk kedaulatan negara kita ada berapa? Hah? Bentuk kedaulatan apa? Rakyat dan nah, berarti negara kita itu berkedaulatan hukum, berarti segala sesuatu yang harus berdasarkan bahasa ini orang tadi, maling tadi sesuai dengan hukum internasional ya. Karena negara kita kan berdasarkan satu hukum, satu kedaulatan rakyat, ya kan? Kedaulatan rakyat berarti bagaimana? Sesuai dengan suara rakyatnya, suara masyarakat. Nah, padahal orang-orang yang datang ke sini, wes legal apa ilegal? Ya, ilegal kan? Ilegal. Nah, melanggar hukum enggak? Nah, padahal Indonesia itu kedaulatannya apa? Nah, kedaulatan rakyat itu berarti negara itu segala sesuatunya berdasarkan hukum. Dan kan ini orang yang tadi itu kan melanggar karena melanggar hukum kan? Padahal dari Indonesia adalah bersih dengan apa? Hukum. Jadi orang ini kan masuk ke Indonesia apa secara hukum sah enggak? Pakai paspor enggak? Ya iya, berarti kan melanggar sesuai dengan kedaulatan dari Indonesia sebagai negara yang berdaulat hukum itu melanggar.
yang kedaulatan rakyat, warga Aceh menolak enggak? Ya itu berarti bagian dari suaranya rakyat. Solusi itu lebih ke ini, bagaimana cara untuk mengatasi para pengungsi atau orang Rohingya yang masih di Myanmar biar tidak kembali ke sini, atau yang solusi yang orang Rohingya yang ada di Indonesia. Solusi berarti ada hubungannya dengan kedaulatan keluar. Indonesia kan punya kedaulatan ada dua kan, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kalau ke dalam sudah dilakukan di Indonesia apa? Adanya Rohingya apa? Masuk ke Indonesia walaupun ditolak oleh masyarakat, tapi para pemerintah Indonesia diam saja. Enggak. Apa? Dikasih tempat, dikasih pengungsi sementara, dikasih makan, itu juga bentuk dari kedaulatan di dalam dijaga Indonesia. Kedaulatan keluarnya sudah dilakukan belum? Hubungannya dengan apa? Dengan negara lain berarti negara siapa? Enggak mungkin Indonesia itu menyelesaikan masalah Rohingya itu sendiri. Kan harus bersama dengan siapa? Ya, memang harus dikomunikasikan dengan pemerintah Myanmar atau bekerjasama dengan siapa? Yang ini organisasi dunia yang ya dengan PBB. Saya semua ya, pastikan LKPD-nya terjawab dengan baik, kemudian apa namanya bekas semuanya terjawab agar nanti ketika laporan atau presentasi di depan biar lebih enak. Oke, kalau sudah kira-kira yang siap presentasi, yuk kelompok siapa? Kita mulai dari kelompok 3 ya, silakan. Kelompok 3 bisa maju. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD yang sudah kami kerjakan. Kelompok kami kelompok 3 yang berada saya Jenara, saya Ferdelana, saya Zalfa, saya Aisyah, saya Vanessa. Kami mendapat kasus tentang pesawat Amerika yang melakukan latihan pesawat tempur di atas laut Jawa. Identifikasikanlah permasalahan yang muncul pada video tersebut. Amerika melakukan manuver latihan pesawat tempur di atas laut Jawa tanpa meminta izin Indonesia sama sekali. Alasan mengapa masalah pada berita tersebut dapat mengancam kedaulatan negara. Amerika jelas-jelas melakukan sebuah bentuk pelecehan kedaulatan wilayah Indonesia. Amerika tidak meratifikasi hukum laut internasional bernama UNWAS 1982. Bagaimana bentuk dan kedaulatan yang diambil negara Indonesia sesuai dengan UNFI tahun 1945? Negara Indonesia penganut teori kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, sehingga jelas bahwa Indonesia menganut paham demokrasi, pusat kedaulatan di tangan rakyat, bukan berarti kedaulatan rakyat tak boleh berizin. Cara dan solusi agar kedaulatan sebuah negara tetap terjaga sesuai berita pada video. Pertama, memperkuat kekuatan militer udara Indonesia. Kedua, memperlakukan sanksi terhadap yang melanggar. Tiga, melakukan kerjasama atau hubungan untuk membahas pelanggaran yang dilakukan Amerika agar tidak terjadi kembali. Itu dia hasil LKPD yang sudah kami kerjakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, kalau ada kelompok lain boleh tanya. Kita ganti. Yuk, satu kelompok boleh atau dua kelompok boleh. Tanya, ya saya tanya. Tadi masalahnya apa? Amerika melakukan manuver di wilayah udara di atas Laut Jawa ya. Nah, kira-kira menurut kelompok 3, kelompok 3, kalau dihubungkan dengan tadi bahwa negara kita itu berkedaulatan hukum, dihubungkan dengan tadi manuver. Amerika melanggar hukum internasional lautan sebagai negara yang menganut kedaulatan hukum. Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Ya, ada. Oke, kalau nggak ada lain, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Boleh ditutup? Sekian presentasinya. Bila ada salah dan salah mengurangi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan
Kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Artika Putri. Saya Fadila Husna. Saya Rizkia. Saya Mulia. Saya Yunda. Saya Adit. Di sini kami akan membahas kasus tentang pengungsi etnis Rohingya di Aceh. Permasalahan yang muncul pada kasus tersebut, etnis Rohingya yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, sehingga etnis Rohingya terpaksa mencari suaka ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Alasan mengapa masalah pada berita tersebut dapat mengancam kedaulatan negara karena peristiwa penyiksaan dan genosida yang dilakukan militer Myanmar kepada etnis Rohingya pada 2017 lalu. Bagaimana bentuk dan kedaulatan yang dianut negara Indonesia sesuai dengan UUD NRI tahun 1945? Tentu negara yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan yang menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi. Kedaulatan yang dianut negara adalah kedaulatan rakyat dan hukum, terdapat pada pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut hukum. Cara dan solusi agar kedaulatan sebuah negara tetap terjaga terkait perintah pada hijau, menjalin kerjasama dengan negara Myanmar atau melalui PBB untuk menyelesaikan masalah etnis. Ada pertanyaan belum terkait dengan etnis Rohingya yang sudah disampaikan oleh kelompok 4? Yuk, silakan. Yang melanggar kedaulatan negara. Dari berita ekonominya yang datang ke Aceh tersebut, hubungannya apa sama kedaulatan negara? Nah, hubungannya apa, Mbak? Jadi orang Rohingya datang ke Indonesia itu hubungannya kalau kedaulatan Indonesia itu apa? Terkait dengan tadi, secara hukum itu sah apa enggak? Nah, terus warga Rohingya itu di Aceh apa namanya? Berlaku baik apa enggak? Itu kan juga mengganggu. Ya. Karena secara hukum itu tidak sah karena etnis Rohingya itu tidak berlaku baik kepada rakyat Aceh. Tidak berlaku baik secara hukum, tidak berlaku baik. Ya. Terus kalau secara masuknya ke Indonesia ilegal apa legal? Ilegal. Artinya apa? Masuk tanpa izin. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain untuk kelompok 4? Oke, kalau nggak ada boleh ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentuknya kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pencurian ikan oleh kapal ikan berbendera Vietnam dan Kamboja yang beranggotakan saya Faunia Aisyah, saya Amelia, saya Aisyah, saya Alia. Oke, so. Alasan mengapa masyarakat pada gojek tersebut karena praktek illegal fishing merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan sumber daya alam dan perikanan karena
yang masuk wilayah perairan Indonesia ngambil ikan. Silakan. Yo. Silakan kalau mau tanya boleh berdiri. Apa pengaruh illegal fishing terhadap sumber daya laut? Saya tambah ini. Apa pengaruh illegal fishing terhadap sumber daya laut? Illegal fishing dapat mengurangi sumber daya alam yang ada di Indonesia. ya sebenarnya kita jupuknya dengan cara baik-baik siapa dan jupuknya kanggo bentukan gunake apa ya racun. Nah, berarti apa? Nah, rusak ya, bisa merusak habitat atau ekosistem laut. Ya, silakan. Berdiri. Sebentar. Bagaimana nasib ikan ini? Bagaimana nasib ikan-ikan? Nanti. Itu jadi haknya yang itu. Ya, kalau itu tertangkap berarti ikan itu kembali ke Indonesia. Kalau adalah lolos berarti yang boleh Vietnam. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, boleh ditutup, Bang. Sekian presentasi dari kami. Ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalau sudah cukup. Gadgetnya boleh diambil lagi. Silakan. Pas tesnya dikerjakan. Ada 8 soal. Ya, kalian gada tinggal. Oh banyak banget Pak. Nah, yaudah cuma selisih 3 jam. Tadi kan 5, sekarang 8. Silakan dikerjakan yang cross test. Ya. Mengukur pemahaman setelah mempelajari materi. Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, cross test. Ya. Oke, pastikan apa namanya? Sudah selesai, salah satu atau dua bisa nanti menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini itu apa aja yang sudah kalian dapatkan. Sudah masuk. Tolong dengar ya. Kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini, saya mempelajari tentang bentuk dan bentuk kedaulatan negara dan beberapa permasalahan yang bersangkutan dengan kedaulatan. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Siva ya. Oke, Mbak Naswa silakan untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Perhatikan. Kesimpulannya hari ini kita bisa belajar tentang kedaulatan di luar, karena kan berhubungannya dengan hubungan internasional. Terus juga bisa belajar tentang kedaulatan yang ada di Indonesia sama hukum-hukum yang berlaku. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Naswa. Bahwa negara kita itu punya kedaulatan dua ya. Kalau teori kedaulatan kan ada banyak. Ada teori kedaulatan raja, hukum, kemudian apa? Tuhan. Terus apa lagi? Ada teori kedaulatan negara. Nah, kita itu menganut kedaulatan negara Pak. Berdasarkan hukum dan Nah, selain itu tadi sudah teman-teman sudah mempelajari permasalahan-permasalahan yang hubungannya dengan kedaulatan negara, mulai dari pencurian ikan, ya, kemudian ada pesawat Amerika yang masuk ke wilayah teritori Indonesia, dan ada suku Rohingya yang dari Myanmar pakai perahu kemudian sampai masuk ke wilayah Indonesia, tepatnya di Aceh. Nah, itu semua
merupakan permasalahan yang hubungannya dengan kedaulatan. Kalau itu tidak segera diselesaikan, maka itu bisa mengancam yang namanya kedaulatan negara kita. Oke, itu saja. Berikutnya saya ingin teman-teman menyampaikan bagaimana perasaannya hari ini belajar PPKN bersama saya ya. Siapa yang berani silakan. Oke, Mbak Tika silakan boleh berdiri. Perasaan saya senang. Senang ya, senang sekali. Bagaimana teman-teman senang nggak hari ini? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum saya tutup, ya, ini saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk materi minggu depan itu masih ada hubungannya dengan kedaulatan negara. Nanti tolong teman-teman bisa mempelajari materi tentang ancaman ya, bentuk ancaman yang di situ bisa mengganggu kedaulatan negara, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Ya, itu saja. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan teman-teman bisa memposisikan diri, sikap berdoanya ya. Oke, salah satu bisa pimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, baik. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah antusias untuk pelajaran PKN Indonesia hari ini. Oke, dari saya banyak salam dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.